Alat itu tidak akan banyak menolongmu. Maaf bah, kebiasaan kerja. Kebiasaan di luar sering jadi kesalahan di sini. Bukan melarang, tapi untuk kebaikan kamu sendiri. Mbah udah lama tinggal di Kalibening. Seumur hidup dan seumur mati orang-orang lain. Itu maksudnya Waktu di desa ini tidak jalan lurus, malam suka berputar. Dengar baik-baik. desa paling aktif tengah malam, lucu juga julukannya. Desa lain mati jam 9, yang ini justru bangun jam 12. Katanya ada langkah kaki tanpa orang, suara tawa tanpa mulut, bayangan tanpa tubuh. Kalau cuma cerita rakyat, harusnya udah selesai sejak dulu, ditelan zaman. Jangan datang. Halusinasi, otak suka bercanda kalau capek. Pulang sebelum malam mengenal namamu. Kalau ada yang mau menakut-nakuti, mending muncul sekalian. Angin sama burung doang, semua tempat punya angin. Kamu bukan orang sini. Saya kelihatan ya? Orang Kalibening nggak datang saat senja. Mereka udah siap menutup diri. Jadi benar, desa ini hidup malam hari. Kamu pendatang. Iya, nama saya Jagra. Saya peneliti Kamu meneliti apa? fenomena, cerita-cerita, hal yang katanya tidak masuk akal. Kalibening bukan buat diteliti. Kalibening buat dilupakan. Kalau memang cuma cerita, kenapa semua orang terlihat takut? Takut itu bukan karena cerita, tapi karena pengalaman. Mereka yang takut sudah pernah mengalami kejadian yang serupa, dan itu bukan rekayasa. Kenapa semua rumah tertutup rapat, bahkan sebelum gelap? Karena tengah malam bukan giliran manusia. Kalau ada orang masih di luar jam 12, Kalau beruntung dia pulang, kalau enggak dia jadi alasan kami menutup jendela lebih cepat. Minum kopimu, setelah itu cari tempat berteduh. Dan apapun yang kamu dengar nanti malam, jangan pernah menjawab. Bu, saya boleh nanya lagi? Nanya apa? Saya sebenarnya kurang percaya, tapi Percaya atau enggak itu hak kamu. Saya rasa kamu udah cukup dewasa untuk memahami peraturan yang ada di setiap daerah. bukan seperti itu, Bu. Tapi Hah? Lonceng itu? kenapa, Bu? Itu suara lonceng apa? Sebaiknya kamu pergi. Malam pertama di desa Kalibening, waktu menunjukkan pukul 9 lewat. Suhu turun drastis, lebih dingin dari seharusnya. Hampir semua rumah sudah menutup pintu dan jendela sebelum gelap sempurna. Menariknya, tidak ada suara aktivitas manusia, tapi ada perasaan seperti diawasi. Alat itu tidak akan banyak menolongmu. Maaf bah, kebiasaan kerja. Kebiasaan di luar sering jadi kesalahan di sini. Bukan melarang, tapi untuk kebaikan kamu sendiri. Mbah udah lama tinggal di Kalibening. Seumur hidup dan seumur mati orang-orang lain. Itu maksudnya Waktu di desa ini tidak jalan lurus, malam suka berputar. Dengar baik-baik. Kalau nanti kamu dengar langkah di luar, jangan lihat keluar. langkah siapa, Mbah? Orang lewat. Langkah yang tidak meninggalkan jejak. Kalau saya lihat, Berarti dia lihat kamu duluan, dan dia akan ingat wajah kamu. kalau saya tetap di dalam, Kunci pintu, matikan lampu, dan apapun yang memanggil namamu, anggap itu bukan kamu yang dipanggil.
Jam 12 jangan berdiri di dekat jendela. Tunggu, Mbah. Ada apa lagi? Kamu seorang peneliti kan? Seharusnya kamu tahu etika seorang peneliti. Saya sarankan untuk melakukan penelitian di siang hari saja. Semua orang semakin bikin aku jadi semakin penasaran. Malam ini aku harus buktikan. Lima menit menjelang jam 12, tidak ada satupun warga di luar. Desa ini seperti dikosongkan dengan sengaja. Halo, apa ada orang? Saya hanya numpang lewat, tidak ada maksud untuk mengganggu. Tolong jangan bercanda sama saya. Orang atau... Hei, kamu tersesat. Siapa kamu? Saya nggak main-main ya. Tidak mungkin, itu bukan manusia. Kalau ini cuma orang, dia pasti jawab. Saya nggak sendirian. Suara jam, dari mana suaranya? Oke, tetap tenang, dengarkan, catat, jangan panik. Ini bagian dari penelitian. Tidak ada angin, tapi pintu bergerak. Siapa yang menggerakkan pintunya? Mungkin itu cuma tikus. Langkah kaki, lebih dari satu, tapi nggak ada orang. Apa mungkin ini yang dikatakan orang-orang? Desa yang nggak pernah sepi di malam hari. Oke, aku mulai takut. Ini bukan hal yang biasa. Fokus, ini bukan mimpi. Bukan satu sumber suara, apa ada banyak? Getaran terasa seperti langkah besar di bawah tanah. Apa yang ada di bawah sini? Berhenti, saya dengar kalian. Jangan bercanda, keluar kalau kalian berani. Hentikan! Tidak mungkin. Ini bukan halusinasi. Ini panggilan. Aku harus pergi dari sini. Jangan lari, jangan menantang, cukup tenang. Aku tinggal pulang ke penginapan, terus masuk ke kamar dan kunci pintu. Siapa kamu? Berhenti, jangan mendekat. Kemana dia? Tiba-tiba hilang. Jangan. Apa yang kamu mau? Saya gak akan nyakitin kamu. Kalau ini tempat kalian, saya pergi. Kamu sudah datang. Sekarang giliran kami bergerak. Apa ini angin? Napas dingin, terlalu dingin. Paru-paru seperti dibekukan. Saya nggak bisa menarik napas penuh. Tinggalkan, diam. Biarkan malam memelukmu. Keluar dari kepalaku. Tidak, jangan, gelap.
saya masih hidup. Serabut malam, tubuhmu belajar menjadi sunyi. Harus menjauh, cari tempat terbuka. Aku harus segera kembali ke rumah Mbak Soyo. Di sana lebih aman. Apalagi ini? Kenapa nggak ada habisnya? Lepaskan! Lepaskan kakiku! Tidak! Saya belum mati! Lepaskan! Turun, temani kami. Tanah masih lapar. Siapa kalian? Apa kalian yang selama ini mengganggu warga? Ah, jawab! Tolong! Siapapun! Tolong aku! Berhenti! Jangan tarik aku! Saya tidak milik kalian! Tolong! Tolong! Tumbukan kubur. Apa ini neraka? Seluruh desa, ini kuburan berjalan. Ini tanah kami. Tempat janji dilanggar. Tempat nama-nama dikubur tanpa doa. Apa yang kalian inginkan dari aku? Kamu saksi. Anak itu tidak mendengarkan perkataanku. Dia pergi begitu saja keras kepala. Sepertinya anak itu sudah ditangkap oleh mereka. Untung aja aku cepat menutup jendela. Kalau enggak, aku bisa dalam bahaya. Aku nggak akan bisa nolong anak itu. Biarkan sajalah. Itu kan kesalahan dia sendiri. Tempat ini harusnya ada jawabannya. Tolong ada sesuatu. Jika malam menelan desa, ingat bunyi lonceng kecil, penawar. Kamu terlambat. Belum. Kalau ini bohong, habislah aku. Kamu tidak boleh membangunkan pagi. Aku pilih hidup. Tidak. Bunyinya masih sama. Pergilah, biarkan pagi datang. Semua udah selesai. Apa hantu itu beneran udah pergi? Pagi, benar-benar pagi, bukan malam yang menyeramkan ke semalam. Kalian tahu semua ini terjadi? Tanah masih bernapas. Apa mereka udah pergi? Pergi bukan kata yang tepat. Kali bening tidak pernah sepi saat tengah malam. Kenapa tidak pernah kalian ceritakan keluar desa? Karena tidak ada yang benar-benar mau percaya. Dan yang percaya biasanya tidak pulang sama. Jam saya berhenti. Waktu milik mereka sempat memegangmu. Kalau malam ini, Malam akan datang seperti biasa. Dan kami akan menutup jendela. saya akan pergi. Kamu boleh pergi, tapi Kali Bening sudah mengenal namamu.
Karena yang mati tidak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu jam 12 untuk kembali.